Pernah nggak kamu merasa sendirian, padahal kamu sudah punya pasangan? Aku pernah. Dan yang lebih menyakitkan, aku justru menemukan kenyamanan itu dari orang yang seharusnya tidak pernah ada di tempat itu. Ini kisahku, dan bagaimana aku hampir kehilangan arah dalam hidupku sendiri. Selamat datang di channel Air Mata Seorang Istri, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Namaku Amelia. Usia 34 tahun. Seorang istri dari pria bernama Reno, dan ibu dari 2 anak yang selalu membuat rumah ini terasa hidup. Rumah kami sederhana, tapi cukup hangat. Dapur selalu dipenuhi aroma masakan, dan setiap pagi, Reno selalu menyempatkan diri mencium keningku sebelum berangkat kerja. "Jaga anak-anak ya," katanya setiap pagi. Aku hanya tersenyum. Iya, hati-hati di jalan. Rutinitas itu terasa begitu biasa, sampai akhirnya aku mulai merasa ada yang berbeda. Hari itu menjelang sore, aku sedang merapikan ruang tamu ketika pintu depan terbuka. "Assalamualaikum." Suara itu bukan suara Reno. Aku menoleh. "Waalaikumsalam. Randy?" Dia tersenyum kecil, agak canggung. "Randy, adik ipar Reno?" "Iya, Mbak. Aku mampir. Kak Reno bilang aku boleh ambil beberapa barang di sini." "Oh iya, silakan. Masuk aja." Sejak saat itu, Randy jadi lebih sering datang. Awalnya hanya urusan kecil. Mengambil barang, membantu memperbaiki sesuatu di rumah, atau sekadar mampir sebentar. Tapi entah kenapa, caranya berbicara selalu terasa hangat. "Capek ya, Mbak? Dari tadi beres-beres terus." Aku tertawa ringan. Namanya juga ibu rumah tangga. Iya sih, tapi tetap aja kelihatan capek. Perhatian kecil seperti itu, sederhana, tapi terasa berbeda. Hari-hari berlalu. Tanpa terasa, kehadiran Randy menjadi bagian dari rutinitasku. Dia sering membantu hal-hal kecil. "Biar aku aja yang angkat galonnya, Mbak." "Nggak usah repot. Nggak apa-apa. Berat loh itu." Aku akhirnya hanya mengangguk. Ada sesuatu dalam caranya memperhatikan yang sulit dijelaskan. Sore itu, hujan turun deras. Anak-anak sudah tidur lebih awal karena cuaca dingin. Reno belum pulang, katanya ada pekerjaan tambahan. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang terus turun tanpa henti. Tiba-tiba, pintu diketuk. Tok, tok. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Randy, sedikit basah karena hujan. Kamu? Hujan-hujan gini?" "Iya, Mbak. Tadi lewat sini, hujannya makin deras. Masuk dulu aja. Nunggu reda." Dia mengangguk. "Makasih, Mbak." Kamar itu terasa dingin. Suara hujan memukul atap dan jendela, menciptakan suasana yang entah kenapa terasa berbeda malam itu. Kami duduk tidak terlalu dekat, tapi juga tidak sejauh biasanya. "Aneh ya," katanya pelan. "Apa?" "Rumah ini, kalau sepi begini, rasanya beda." Aku tersenyum tipis. "Iya. Biasanya rame." Beberapa detik hening. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah, meski tak ada yang benar-benar terjadi. Dia berdiri tak jauh dariku. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari cara dia memandangku. Lebih lama. Lebih dalam. Bukan sekadar seperti keluarga. Aku menelan pelan,
mencoba mengalihkan pikiran. Udah agak reda, kayaknya, kataku, sedikit gugup. Iya, tapi nggak terlalu. Dia masih berdiri di sana. Dekat, tapi tetap menjaga jarak. Dan dalam diam itu, ada perasaan yang perlahan muncul, halus, samar, tapi nyata. Aku menatap keluar jendela lagi, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hati, aku tahu sesuatu telah berubah. Dan aku belum siap untuk mengakuinya. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikiran yang tiba-tiba terasa penuh. Suara hujan di luar semakin deras, seakan ikut menegaskan kegelisahan yang pelan-pelan muncul di dalam diriku. Aku pulang dulu ya, Mbak. Suara Randy memecah keheningan. Aku menoleh cepat. Sekarang, hujannya masih deras loh. Dia tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Nanti juga reda di jalan. Aku ragu. Tunggu aja sebentar lagi. Randy diam sejenak, lalu mengangguk. Ya udah, bentar lagi. Kami kembali duduk. Tapi suasananya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada jarak yang terasa aneh, bukan karena kami berjauhan, tapi justru karena aku mulai terlalu sadar akan kehadirannya. Tanganku saling menggenggam, mencoba mengalihkan perasaan yang tak seharusnya ada. Kak Reno, sering pulang malam ya sekarang? Tanyanya tiba-tiba. Aku menghela napas pelan. Iya. Lagi banyak kerjaan katanya. Kamu nggak kesepian? Pertanyaan itu sederhana. Tapi entah kenapa, terasa begitu dalam. Aku tersenyum kecil, mencoba terlihat biasa. Ya, namanya juga udah biasa. Randy menatapku, kali ini lebih lama. Kalau capek, jangan dipendam sendiri, Mbak. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menyentuh sesuatu yang selama ini aku simpan rapat. Aku nggak apa-apa, jawabku pelan. Tapi kelihatan, katanya lembut. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda. Malam itu akhirnya Randy pulang saat hujan mulai mereda. Terima kasih ya, Mbak. Iya, hati-hati. Aku berdiri di ambang pintu, melihatnya pergi. Entah kenapa, langkahnya yang menjauh justru membuat hatiku terasa kosong. Aku segera menutup pintu, menggeleng pelan. Apa sih, Amelia? Kamu kenapa? Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Tapi rasa itu tidak hilang. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Seperti bagaimana aku tanpa sadar menunggu suara motornya di sore hari. Atau bagaimana aku jadi lebih memperhatikan penampilanku meski hanya di rumah. Bunda, kok hari ini pakai baju bagus? Tanya Andi suatu pagi. Aku tersenyum gugup. Emang gak boleh? Boleh sih. Tapi biasanya santai aja. Aku hanya tertawa kecil, tapi di dalam hati, aku tahu dia benar. Sore itu, Randy datang lagi. Seperti biasa, dia langsung membantu tanpa diminta. Biar aku aja, Mbak. Kamu duduk dulu. Aku menatapnya sejenak. Kamu nggak capek? Dia mengangkat bahu. Nggak juga. Lagian, di sini lebih enak. Enak? Iya, lebih tenang. Aku terdiam. Daripada di tempat lain yang rame tapi nggak berasa punya siapa-siapa. Lanjutnya pelan. Kalimat itu membuatku menoleh.
Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku mengalihkan pandangan. "Kamu belum makan, kan?" tanyaku, mencoba mengubah suasana. "Belum." "Ya udah, makan dulu." Kami duduk di meja makan. Suasananya hangat, tapi juga membingungkan. "Masakan Mbak selalu enak," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, tapi justru itu yang membuatku takut. Perasaan ini tumbuh dari hal-hal kecil, dari perhatian sederhana, dari kata-kata yang terasa tulus. Dan aku mulai menunggunya. Pintu kamar terbuka pelan. Reno akhirnya pulang. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku menoleh. "Belum. Nunggu kamu." Dia tersenyum lelah, lalu duduk di sampingku. "Maaf ya, akhir-akhir ini sibuk banget." Aku mengangguk. "Gak apa-apa." Dia memegang tanganku sebentar, lalu berdiri. "Aku mandi dulu ya?" "Iya." Aku memperhatikan punggungnya yang menjauh. Perasaan bersalah tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Aku menunduk. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar hatiku mulai terbagi. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berbaring di samping Reno yang sudah tertidur lelap. Napasnya teratur, wajahnya terlihat lelah. Aku menatap langit-langit kamar, tapi pikiranku justru penuh oleh hal-hal yang tidak bisa kujelaskan. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Padahal tidak ada yang benar-benar terjadi. Tapi perasaan itu hadir, tumbuh, dan diam-diam mengganggu. Aku memejamkan mata, berharap esok hari semuanya kembali normal. Namun aku salah. Pagi harinya berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, dan membantu mereka bersiap ke sekolah. Reno sudah berangkat lebih dulu seperti biasanya. Rumah kembali sepi. Dan di tengah kesunyian itu, aku justru merasa menunggu sesuatu. Aku menghela napas panjang. "Jangan aneh-aneh, Amelia." Aku mencoba menyibukkan diri. Membersihkan rumah, mencuci, memasak, apa saja agar pikiranku tidak kemana-mana. Tapi tetap saja, ada bagian dalam diriku yang terus berharap. Sore hari, suara motor itu terdengar lagi. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Aku langsung berdiri dari dapur, mencoba bersikap biasa saat membuka pintu. Kamu lagi," kataku, berusaha santai. Randy tersenyum. "Ganggu nggak, Mbak?" "Nggak, masuk aja." Dia melangkah masuk seperti biasa. Tapi kali ini, aku yang merasa tidak biasa. "Anak-anak belum pulang?" tanyanya. "Belum. Masih di tempat les." "Oh." Hening sejenak. Rumah itu kembali terasa sepi, tapi bukan sepi yang biasa. "Aku bantu apa, Mbak?" tanyanya. Aku menggeleng. "Nggak usah, semuanya udah beres." Dia berdiri di dekat meja, lalu menatap sekeliling. "Sepi ya?" Aku tersenyum kecil. "Iya." Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu tanpa sadar, aku berkata, "Kamu sering merasa sendirian?" Randy sedikit terkejut, lalu tertawa pelan. "Sering sih." "Kenapa?" Dia mengangkat bahu. "Nggak tahu. Kadang walaupun ada orang di sekitar, tetap aja ngerasa kosong." Aku menatapnya.
Perasaan itu, aku juga pernah merasakannya. Dan entah kenapa, saat dia mengatakannya, aku merasa dimengerti. "Kamu beda ya, Mbak," katanya tiba-tiba. Aku mengernyit. "Beda gimana?" "Lebih hangat, nyaman diajak ngomong." Aku tertawa kecil, mencoba menepis rasa gugup. "Ah, kamu aja yang lebay." "Serius." Nada suaranya kali ini lebih pelan, lebih jujur. Aku terdiam. Tatapan kami bertemu, dan kali ini tidak ada yang langsung mengalihkan. Ada sesuatu di antara kami. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Aku berdiri, mencoba menghindari perasaan yang mulai tidak terkendali. "Aku buat minum dulu ya," kataku cepat. "Iya, Mbak." Di dapur, tanganku sedikit gemetar saat menuang air. "Apa yang kamu lakukan, Amelia?" Aku berbisik pada diri sendiri. Ini salah. Aku tahu itu. Tapi kenapa aku tidak segera menjauh? Saat aku kembali, Randy masih di sana. Tapi kini dia berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Aku menyerahkan gelas itu. "Nih, terima kasih." Jari kami hampir bersentuhan. Dan entah kenapa, aku tidak langsung menarik tanganku. Detik itu terasa lambat. Sangat lambat. Sampai akhirnya aku sadar dan segera menjauh. "Aku harus jemput anak-anak," kataku tiba-tiba. Padahal masih terlalu cepat. Randy mengangguk pelan. "Iya, hati-hati." Aku tidak berani menatapnya terlalu lama. Karena aku tahu, jika aku bertahan lebih lama lagi, aku mungkin akan kehilangan kendali. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Perasaan bersalah semakin kuat. Aku memeluk diriku sendiri. Ini nggak boleh. Aku mengulangnya berkali-kali. Tapi bayangan itu tetap datang. Tatapan itu. Suara itu. Perhatian kecil yang terasa besar. Reno masuk ke kamar seperti biasa. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku tersenyum tipis. "Iya, mungkin kecapean." Dia duduk di sampingku. "Kalau capek, bilang ya. Jangan dipaksain." Aku mengangguk. Kalimat yang sama. Tapi entah kenapa, rasanya tidak lagi sama. Dan disitulah aku sadar. Bukan karena Reno berubah, tapi karena aku yang mulai berubah. Aku menunduk, menahan perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Karena semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasa tertarik. Dan batas yang dulu terasa jelas, kini mulai kabur. Batas itu, yang dulu terasa jelas, yang dulu selalu kujaga tanpa perlu berpikir, sekarang seperti menghilang perlahan. Aku masih duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Kata-kata yang terus kuucapkan dalam hati, "Ini salah, ini harus dihentikan," perlahan terasa kehilangan kekuatannya. Karena perasaan tidak selalu bisa dikendalikan hanya dengan logika. Hari berikutnya terasa lebih berat. Aku mencoba menghindari segala hal yang bisa mengingatkanku pada Randy. Aku sibukkan diri lebih dari biasanya, membersihkan rumah sampai ke sudut-sudut yang jarang tersentuh, memasak lebih lama dari yang diperlukan, bahkan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak. Tapi tetap saja, ada ruang kosong yang tidak bisa kututup. Dan tanpa sadar, aku masih menunggu. Sore itu, hujan kembali turun. Tidak terlalu deras,
tapi cukup untuk membuat suasana menjadi sendu. Aku berdiri di dapur, menatap air yang mengalir di jendela. Pikiranku melayang antara ingin melupakan dan justru ingin mengingat. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Motor yang sudah terlalu kukenal. Jantungku langsung berdebar. Astaga, kenapa lagi? Aku menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri sebelum membuka pintu. Dan benar saja, Randy berdiri di sana. Sedikit basah, dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Maaf, aku datang lagi," katanya pelan. Aku terdiam beberapa detik. Lalu tanpa banyak kata, langkahnya terdengar mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku sadar akan keberadaannya. Aku merasa nyaman di sini. Aku tidak menjawab. Aku ngerasa dimengerti. Aku masih diam. Dan ketika aku akhirnya berbalik, aku melihat matanya. Tatapan itu bukan lagi sekadar perhatian biasa. "Randy," suaraku pelan, hampir seperti peringatan. "Aku tahu ini salah," katanya cepat, seolah takut aku menghentikannya. "Aku tahu posisi aku, dan posisi Mbak juga." Aku menelan pelan. Tapi aku nggak bisa bohong sama perasaan aku sendiri. Kata-kata itu seperti membuka sesuatu yang selama ini kami tutup rapat. Aku menggeleng pelan. "Kita harus berhenti di sini." Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku lama. Kalau memang harus berhenti, kenapa dari awal kita nggak pernah benar-benar menjauh? Aku terdiam. Pertanyaan itu terlalu jujur. Dan aku tidak punya jawaban. Hujan di luar kembali terdengar lebih keras. Seolah menjadi latar dari perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Aku nggak mau merusak apapun, lanjutnya. Aku cuma nggak bisa pura-pura nggak ngerasain ini. Aku menutup mata sejenak. Aku juga manusia, Randy. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa rencana. Tanpa filter. Dan begitu aku mengatakannya, aku langsung sadar, aku telah membuka lebih dari yang seharusnya. Kami berdiri dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Tidak ada yang bergerak. Tapi suasana itu terasa begitu dekat. Detik-detik terasa melambat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. "Ini harus berhenti," kataku lagi, lebih pelan. Tapi kali ini, terdengar seperti aku sedang meyakinkan diriku sendiri. Randy mengangguk. "Iya, harus." Tapi tidak ada dari kami yang benar-benar bergerak menjauh. Beberapa saat kemudian, aku yang lebih dulu memalingkan wajah. "Pulanglah," kataku lirih. Dia diam, lalu akhirnya mengangguk. "Iya, Mbak." Langkahnya terdengar menjauh. Pelan. Berat. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di ruangan itu. Aku berdiri sendiri lagi. Hujan masih turun. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berada di persimpangan. Karena sekarang bukan lagi soal perasaan yang diam-diam tumbuh, tapi tentang pilihan. Untuk berhenti, atau terus melangkah tanpa tahu kemana arah akhirnya. Malam itu, Reno pulang lebih cepat dari biasanya. "Tumben belum tidur," katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya. Wajah yang selama ini selalu ada untukku. Yang seharusnya cukup. Yang seharusnya menjadi satu-satunya. "Iya." "Lagi nggak bisa tidur," jawabku pelan. Dia duduk di sampingku. "Ada yang kepikiran?"
Aku ingin menjawab jujur, tapi aku tidak bisa. Aku hanya menggeleng. Gak apa-apa. Reno mengangguk, lalu menggenggam tanganku. Hangat, nyata, dan di saat yang sama membuat dadaku terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar aku sedang berdiri di antara dua perasaan. Dan apapun pilihan yang kuambil nanti, pasti akan ada yang terluka. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku tidak benar-benar tidur. Hanya memejamkan mata, tapi pikiranku berjalan kemana-mana, mengulang semua yang terjadi, semua percakapan, semua tatapan, yang seharusnya tidak pernah menjadi lebih dari sekadar biasa. Pagi datang tanpa benar-benar memberi jeda. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Dapur terasa lebih sunyi, meski aktivitas tetap berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Andi dan Eli bersiap ke sekolah, Reno duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. "Tumben kamu bangun cepat," katanya. Aku tersenyum tipis. "Iya, kebangun aja." Dia menatapku sejenak. "Kamu kelihatan capek." Aku hanya mengangguk pelan. Capek, tapi bukan karena pekerjaan rumah. Setelah mereka semua pergi, rumah kembali sunyi. Dan disitulah, aku akhirnya benar-benar sendiri dengan pikiranku. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Harus selesai hari ini. Aku berbisik pelan. Bukan lagi tentang perasaan. Bukan lagi tentang kenyamanan. Tapi tentang batas yang harus dikembalikan. Sore itu, aku tidak menunggu. Untuk pertama kalinya, aku justru berharap dia tidak datang. Tapi takdir seperti ingin mengujiku sekali lagi. Suara motor itu kembali terdengar. Aku memejamkan mata. Beberapa detik. Lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat pintu terbuka, Randy berdiri di sana. Tatapannya langsung bertemu denganku. Seperti kemarin. Seperti hari-hari sebelumnya. Tapi hari ini harus berbeda. "Aku cuma sebentar, Mbak," katanya pelan. Aku mengangguk. "Masuk." Kami berdiri di ruang yang sama. Tapi suasananya tidak lagi sama. Tidak ada lagi kehangatan yang samar. Yang ada hanya keputusan yang menggantung. "Aku udah mikir," kataku lebih dulu. Randy terdiam. "Apa yang kemarin kita rasain, itu nyata," lanjutku pelan. "Aku nggak mau bohong soal itu." Dia menatapku lebih dalam. "Tapi bukan berarti itu benar." Hening. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan getaran dalam suaraku. "Aku punya keluarga, Randy." "Iya, aku tahu." "Aku punya anak-anak yang bergantung sama aku." Dia mengangguk pelan. "Dan aku punya suami yang mungkin gak selalu ada, tapi dia tetap orang yang selama ini berjuang buat kita." Suasana menjadi semakin berat. Aku gak mau kehilangan semuanya hanya karena perasaan yang datang tanpa rencana. Kalimat itu terasa seperti menutup sesuatu. Perlahan, tapi pasti. Randy menunduk sejenak. Aku juga nggak mau jadi alasan Mbak kehilangan apapun. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia bukan sebagai seseorang yang membuatku nyaman, tapi sebagai seseorang yang harus kujauhkan. "Jadi, kita cukup sampai di sini," kataku pelan. Dia mengangguk. "Iya, cukup sampai di sini. Tidak ada drama."
Tidak ada kata-kata berlebihan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Beberapa detik kami hanya saling diam. Lalu Randy tersenyum kecil. "Makasih ya, Mbak, udah jujur." Aku membalas dengan senyum tipis. "Kamu juga." Dia melangkah mundur. Dan kali ini, aku tidak menahannya. Tidak juga ingin menahannya. Langkahnya menjauh. Lebih pelan dari biasanya. Tapi pasti. Dan saat pintu itu akhirnya tertutup, aku menghembuskan napas panjang. Seperti baru saja melepaskan sesuatu yang selama ini kupegang terlalu erat. Malamnya, Reno pulang seperti biasa. "Aku pulang," katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya. Dan kali ini, tidak ada lagi keraguan. "Iya, aku tunggu dari tadi." Dia terlihat sedikit terkejut, lalu tersenyum lebih lebar. "Kamu kenapa?" "Tumben banget." Aku tertawa kecil. "Nggak apa-apa. Cuma kangen aja." Dia duduk di sampingku. Dan tanpa banyak kata, aku menggenggam tangannya lebih erat dari biasanya. Hangat, tenang, dan cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku akhirnya memilih. Memilih untuk kembali. Memilih untuk menjaga. Memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Aku sadar sekarang, tidak semua perasaan harus diikuti. Tidak semua kedekatan harus dilanjutkan. Dan tidak semua yang terasa nyaman adalah tempat yang seharusnya kita tinggali. Semua memang berawal dari perhatian kecil. Tapi aku belajar bahwa menjaga batas adalah bentuk cinta yang paling nyata. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.